Halo, selamat sore Kak Inun. Selamat sore, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Apa kabar, Kak? Baik-baik juga. Eh, Terima kasih Kak Inun sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir di obrolan Medlink kali ini. Ya, jadi terlebih dahulu saya kenalkan narasumber kita. Narasumber kita ini seperti teman-teman yang sudah lihat di pamflet, namanya Kak Ainun. Kak Ainun adalah Ketua Zero Waste Makassar. Nah, untuk lebih afdolnya, saya persilahkan kepada Kak Ainun untuk memperkenalkan diri sendiri dan menjelaskan Zero Waste Makassar itu sebenarnya apa sih Kak Ainun? Silahkan Kak Ainun. Eh, ya, jadi perkenalkan saya Ainun. Zero Waste Makassar sendiri kita bentuknya sebagai komunitas di Makassar. Cuman eh, pada hakikatnya sebenarnya Zero Waste Makassar ini adalah gerakan yang mengajak teman-teman untuk bagaimana bisa lebih bijak dalam mengelola sampahnya dan tidak lagi dengan sangat bahagia menghasilkan sampah di kehidupannya. Hmm, Oke, jadi memang fokus dari Zero Waste Makassar ini menangani sampah-sampah konsumsi manusia Kak Ainun ya. Iya. Oke, kalau gitu Kak Ainun kita langsung saya mulai sesi wawancara Kak Ainun dengan kira-kira pembukanya seperti ini Kak Ainun. Menurut Kak Ainun, melihat apakah ada perubahan perilaku atau berkurangnya eh, sampah, jumlah sampah selama masa pandemi atau selama masa di rumah aja Kak Ainun. Kira-kira pengamatan Kak Ainun gimana? Eh, Mungkin saja ya yang kalau kita lihat di pinggir jalan karena orang tidak lagi berlalu lalang jalan Ya, kaki atau ketika sedang berkendara membuang sampah sembarangan. Cuman eh, yang kita lihat sekarang adalah di TPA. Kalau kita lihat kembali bagaimana perilaku masyarakat kita yang hobinya pesan makanan online, jajan ini itu buat selama menemani di rumah sih enggak masalah, cuman ketika kita bayangkan kita makannya 3 kali sehari dan 3 kali sehari itu kita pesan makanan online, itu sampahnya akan bertambah 3 kali lipat setiap harinya. Kayak gitu, Kak. jadi justru selama di rumah aja nih kemungkinan bertambahnya sampah dari belanja-belanja misalnya delivery food itu justru makin membesar kayaknya. Iya, kalau dilihat kalau kita melihat TPA mungkin kita akan melihat ada realita yang seperti itu. Cuman mungkin kalau kita ke jalanan, jalanan akan lebih bersih udaranya, lebih bersih trotoarnya karena tidak lagi orang membuang sampah sembarangan. Kayak gitu. Berarti perubahan itu sejauh pengamatan Kak Ainun tidak berlaku bagi sampah domestik rumah tangga ya kayaknya. Iya, betul. Nah, kalau gitu kira-kira Kak Ainun apakah ada cara-cara tertentu misalnya tips dari teman-teman Zero Waste agar sampah domestik kita ini seiring di rumah aja nih tidak bertambah banyak? Oh, kalau teman-teman zero waste masih tetap berpegang pada pakai apa yang ada. Jadi ketika kita belanja, kan supaya mengurangi menghasilkan sampah itu, kita sebaiknya masak sendiri di rumah. Itu akan mengurangi jumlah sampah yang akan sampai ke TPA. Selain itu juga ketika kita berbelanja ke pasar, kita juga bisa bawa tote bag, bawa tupperware, biar plastik yang kita pakai ketika berbelanja ke pasar bisa juga ikut berkurang. Kayak begitu kan. Ya, berarti eh, penggunaan plastik itu sebenarnya masih bisa diminimalisir ketika kita belanja langsung ya. Cuma kalau misalnya ke delivery food nih Kak Enan, apakah itu kan langsung dari warungnya, apakah ada tips-tips tertentu misalnya nggak ketika kita order nggak usah pakai plastik atau diganti dengan apa yang lain, atau justru sebenarnya perusahaan delivery food yang harus memberikan opsi alternatif bagi kita ini? Eh, Sebenarnya iya sih Kak, cuman kan kemarin eh, kita kampanyenya
pakai tumbler atau bawa lunchbox kalau misalnya memang mau bepergian dan ingin pesan makanan take away. Cuman kan kita ada di kondisi yang berbeda. Ketika kita mau pesan ke ojol saja, kita kan harus berhati-hati dengan bagaimana proses transaksinya, bagaimana kita menerima barangnya. Jadi kayak seperti itu. Selain penggunaan barang-barang yang bisa digunakan berkali-kali selama di rumah aja ini, kira-kira tips mengolah sampah seperti apa yang bisa kita lakukan kayak ini? Sebelum misalnya sampah itu sampai ke TPA, nah kita bisa menguranginya di rumah itu dengan cara apa? Jadi kalau di rumah selama ini kan banyak yang campaign pembuatan eco-brick. Selain eco-brick, teman-teman juga bisa mulai membuat kerajinan dari bahan-bahan daur ulang. Misalnya kemarin ada kakak dari Laskar Pemulung yang sharing ada karya dari Kertabumi, itu kain-kain sisa dijadikan bantal. Mungkin itu bisa jadi solusi untuk teman-teman yang selama pandemi ini, yang selama di rumah aja, untuk decluttering pakaian-pakaiannya. Mungkin pakaian yang sudah tidak bisa digunakan kembali atau tidak bisa disumbangkan bisa menjadi bantal yang bisa digunakan kembali. Iya. Oh, berarti ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan selama aktivitas di rumah aja nih. Salah satu tadi yang disebut oleh Kak Ainun, membuat eco-brick dan membuat pakaian-pakaian tidak terpakai lagi itu menjadi barang-barang berguna lainnya. Ya. Jadi Betul. ada lagi Terus yang kita juga bisa mengelola makanan makanan sisa kita yang betul-betul sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Itu kita bisa membuat composting. Kita bisa membuat pupuk, bisa ditanam. Kalau misalnya tidak mau ribet pakai drum, jadi itu langsung dimasukkan saya ke tanah, jadi bisa lebih menjaga lingkungan. Oke, jadi ini sebenarnya berkaitan dengan tema topik pertama kita kemarin ya. Kan Kak Ainun menyarankan sampah-sampah makanan kita itu bisa dibuat menjadi kompos. Nah, kalau kemarin kan kita bicara soal berkebun di rumah. Nah, jadi ternyata aktivitas organik seperti itu sangat dimungkinkan sekali ya untuk dilakukan di rumah selama masa pandemi ini. Betul, Kak. Gimana menjelaskan zero waste lifestyle itu ke orang tua? Nah, ini kan mungkin agak persoalan ini Kak Ainunnya, karena kan kalau anak muda mungkin lebih aware terhadap lingkungan. Nah, kalau ke orang tua itu gimana? Silahkan Kak. Sebenarnya agak susah untuk dijelaskan bagaimana caranya kita memberikan contoh. Jadi saya pun sendiri Kak tidak bisa langsung mengajak orang tua, Bu, jangan pakai plastik lagi, pakai tote bag saja. Karena mereka berpikir ini kan gratis. Selain itu, plastiknya bisa digunakan kembali sebagai tempat sampah ketika kita mau cuci piring, dan juga tidak repot katanya bawa-bawa banyak barang-barang untuk dibawa kemana-mana. Nah, saya selama ini memberikan contoh, misalnya, Bu, kira-kira mau belanja berapa banyak hari ini? Saya mau belanja bulanan segini. Oh iya. Terus pas sampai di kasir, saya yang otomatis keluarkan tote bag. Ketika itu dilakukan berulang kali, itu akan jadi kebiasaan yang baru juga untuk keluarga terdekat kita. Sama halnya dengan bawa tumbler. Jadi saya pernah buat hitung-hitungan ke adik-adik sama ibu juga ya, bilang, Bu, kalau misalnya satu hari adikku yang sekolah ada 3 orang, kalau misalnya 3 orang itu harus beli makanan harga 10.000, maka berapa yang harus jajan yang diberikan kepada mereka. Misalnya kalau kita buat bekalnya itu dibawa ke sekolah, tidak perlu dikasih uang jajan lagi, cuma transport pulang pergi, bawa tumbler sendiri, tidak perlu beli air minum.
itu kita bisa menghemat berapa banyak. Jadi kita bisa mengedukasi selain dari sisi lingkungan, kita juga edukasi dari sisi ekonomi. Itu lebih ekonomis, apalagi sekarang jumlah kantong plastik itu sudah berbayar. Kalau kita pesan ojol ada itu biasa eh, harga harga apa ya untuk bungkusannya. Jadi kita bayar Rp500 kayak begitu Kak. Jadi orang tua kan cenderung berpikir, oh iya ya, saya bisa menghemat bahkan 3.000 untuk ibu-ibu itu lumayan besar. Ya, Karena bisa dipakai buat beli sayur, beli lain-lain. Jadi mungkin tipsnya seperti itu kalau untuk saya sendiri. oke. Jadi poinnya adalah pertama mencoba mengganti barang-barang di rumah yang sekali pakai dengan yang dipakai berkali-kali, serta memberikan penjelasan kepada orang tua soal aktivitas zero waste lifestyle ini sangat menghemat dari segi ekonomi. Iya. Nah, saya Iya. kira itu tips yang sangat baik sekali ya. Kembali lagi ke tadi pembahasan soal sampah yang kan pengamatan Kak Enun ini ada peningkatan sampah domestik selama pandemi. Nah, kira-kira kan kalau kita melihat sebelumnya, Kota Makassar itu sendiri menghasilkan 700 sampai 900 ton sampah per hari. Sesignifikan apa sih peningkatan sampah itu? Apakah Kak Ainun punya data tertentu atau bagaimana? Data terbarunya saya belum punya Kak, cuman beberapa saya bertanya ke tukang sampah, petugas sampah maksud saya, katanya peningkatannya itu justru jauh lebih tinggi ketika masa pandemi ini karena orang-orang cenderung mengkonsumsi. Jadi karena tidak ada aktivitas yang kita lihat sehari-hari hanya piring dan kompor, akhirnya kita selalu ingin makan. Nah, itu pasti akan berpengaruh. Jangankan itu ya Kak, kalau kita jajan ke pasar saja beli apa dan tidak bawa tote bag, bahan makanan tak habis, pasti harus ke pasar kembali dan mengulangi pola yang sama, belanja gitu dan menghasilkan sampah lagi. Dan iya, jadi biasanya orang hanya belanja sekali seminggu karena selama di rumah aja belanjanya jadi 3 kali seminggu mungkin. Informasi di rumah aja yang penting diketahui teman-teman itu kalau kita bahas dari sisi lingkungan, kenapa kita sangat dianjurkan untuk berada tetap di rumah, karena ketika kita harus keluar rumah kita otomatis akan lebih sering untuk mencuci tangan, dan ketika kita mencuci tangan akan lebih banyak air yang terbuang secara sia-sia. Beda halnya ketika kita di rumah saja kan, kita tahu bagaimana kadar kebersihan di rumah kita dan kita tidak kontak langsung ke orang-orang ataupun ke benda-benda yang sudah disentuh sama orang lain. Jadi itu yang pertama dari sisi lingkungannya untuk menghemat air, juga menghemat tisu karena orang sekarang kalau mau sentuh apapun harus pakai tisu. Terus juga teman-teman itu menangkal hoax. Jadi ada beberapa teman yang bergerak sebagai relawan itu untuk menjadi tim penangkal hoax. Misal ada hoax yang tentang kalau misalnya mau sembuh, misalnya sudah positif dan mau sembuh, boleh ke mandi-mandi di air laut, itu akan langsung sembuh. Jadi kayak seperti itu. Itu ketika baby boomers yang mendengar berita itu akan diterima cuma-cuma dan akan dilakukan. Apakah ada langkah mitigasi yang dilakukan Zero Waste Makassar selama masa pandemi ini di tengah peningkatan pola konsumsi? Kita sih kebanyakannya edukasi ke lingkungan sekitar. Jadi Zero Waste, karena Zero Waste memang kekurangan personil untuk menyuarakan lebih besar lagi, lebih banyak lagi, maka di kesempatan ini saya mengajak teman-teman yang mau berkolaborasi
untuk mengedukasi masyarakat di sekitarnya, Zero Waste sangat terbuka. Oh, oke. Jadi untuk saat ini fokus Zero Waste adalah penyebaran informasi gitu, dan mengedukasi Betul. masyarakat. Nah, boleh berbagi cerita soal apakah pengalaman edukasi apa yang pernah dilakukan Zero Waste Makassar selama di lingkup Kota Makassar ataupun luar Kota Makassar kayak? Aduh, untuk lingkup Kota Makassar kita pernah sama-sama ya Kak untuk HMI, Ya, pernah jadi narasumber ya. Terus Zero Waste juga pernah buat sharing sama teman-teman Kophi, buat diskusi. Jadi kita diskusi sama teman-teman Kophi. Terus pernah juga kerjasama dengan teman-teman kesehatan lingkungan UIN Alauddin. Pernah berbagi juga di Pesta Komunitas Makassar 2019. Itu untuk lingkup Makassar. Untuk di luar Makassar kita pernah ikut terlibat di kegiatan Hari Bumi yang diadakan oleh Tonasa di Tonasa Park Pangkep, dan juga di Soroako recycling ya untuk pembuatan ecobrick. Kerjasamanya sama PT Vale. oh iya, kan soal ecobrick ini kan tergolong masih baru. Nah, banyak dari teman-teman yang belum mengetahui sebenarnya ecobrick itu bisa digunakan untuk apa dan manfaatnya apa. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terlebih dahulu soal itu kayaknya. Jadi ecobrick itu adalah suatu upaya yang mencegah sampah kita sampai ke TPA, sampah plastik kita sampai ke TPA dengan cara memasukkan sampah-sampah tersebut dalam satu botol, kemudian dipadatkan, dan itu bisa digunakan kembali. Jadi ketika terkumpul beberapa, kita bisa buat kursi, meja, atau kalau di Thailand sepertinya dia buatnya menjadi bangunan. Pemerintah mendukung gerakan Zero Waste, serta apakah ada fasilitas pendukung yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, jadi pemerintah dan Zero Waste sendiri ataupun komunitas-komunitas lingkungan lain itu sebenarnya saling mendukung. Bisa dilihat dari ketika kita mengajukan kerjasama, atau bahkan Zero Waste sendiri kemarin di awal berdirinya itu diajak bekerja sama oleh Kecamatan Rapocini, PKK Kecamatan Rapocini, untuk membantu mengedukasi ibu-ibu PKK-nya agar bisa bergaya hidup ramah lingkungan. Jadi di sini bisa kita lihat ya, mungkin beberapa teman komunitas yang lain juga sama, ada yang bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah, mungkin saling membantu program masing-masing untuk menyuarakan dunia yang lebih baik. Ya, jadi untuk program bank sampah itu sebenarnya efektif ketika disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat tahu dan ikut berkontribusi dalam selama proses bank sampah itu beroperasi, mungkin saja efektif untuk mengurangi sampah yang sampai ke TPA. Cuman ketika kita lihat di realitas sekarang, ketika kita bertanya kepada pihak bank sampah, berapa sisa bank sampah yang tersisa di Kota Makassar, itu ada sekitar 200 sampai 300-an. Itu kemungkinan adalah 2 kali lipat jumlah bank sampah yang sudah ditutup karena tidak ada nasabah mungkin. Ya, terakhir nih Kak Enun, kalau dari saya nih, kira-kira kita ini kan selama pandemi ini butuh masker terus, atau misalnya butuh hand sanitizer terus untuk mencuci tangan, dan misalnya mungkin kalau beraktivitas keluar agar optimal pakai sarung tangan. Nah, kira-kira untuk memenuhi kebutuhan itu kayaknya ada tips nggak dari teman-teman Zero Waste agar tidak menghasilkan limbah yang banyak dari kebutuhan itu selama masa pandemi ini? Lihat kan kalau misalnya kita pakai masker sekali pakai itu kan justru sangat berbahaya sekali bagi lingkungan karena menambah. Betul. Ya, jadi untuk masker
sekarang sudah rame diperjualbelikan masker yang bisa dipakai berulang. Jadi ketika pulang bisa langsung dicuci kembali dan dipakai lagi setelahnya. Untuk hand sanitizer dan cuci tangan, kalau saya lebih prefer memilih cuci tangan. Dan bagaimana cara untuk menghindari itu semua biar tidak menjadi sampah adalah tetap di rumah saja. Jadi tidak perlu cuci tangan sering-sering atau tidak perlu pakai masker keluar rumah. Jadi jika ingin mengajak berkolaborasi ataupun bergabung di Zero Waste Makassar, silakan berkunjung ke Instagramnya @zerowasteMakassar. Boleh di DM atau boleh DM akun pribadi saya yang saya gunakan sekarang. Saya akan sangat terbuka menerima teman-teman yang mau ikut bergabung. Oke. Terima kasih Kak Ainun telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di obrolan Medley kali ini. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa Medley. Mohon maaf bila ada komentar-komentar atau tanggapan di kolom komentar yang tidak bisa saya sampaikan semua karena keterbatasan untuk melihat semua komentar-komentar yang ada. Jadi sekian sesi live kita pada kali ini. Kak Ainun, sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah bersedia hadir. Dan bagi teman-teman sobat Medling sekalian, sesi obrolan Medling ini akan hadir lagi. Tunggu saja informasinya kapan dan dengan tema pembahasan apa. Oke, jadi saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.